Jemaah melakukan Allah. Baik, selesai sudah surat Al-Asr. Masih ada waktu tersisa. Berhubung karena hari Senin ini, ya, tepatnya tanggal 15, masuk ke 1 Sya'ban. Ya, sedangkan kita akan bertemu di malam Rabu. Maka sedikit kita saling mengingatkan tentang bulan Sya'ban. Jemaah melakukan Allah, kita sedang berada di bulan Rajab. Dan kita akan segera masuk ke bulan Sya'ban. Maka ketahuilah bahawa bulan Sya'ban salah satu bulan yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Nama Sya'ban dalam kitab Lisanul Arab disebutkan innama sumya Sya'ban Sya'banun li'annahu sya'uba ay dhahara baina syahri Ramadan wa Rajab. Disebut dengan nama Sya'ban karena dia bulan yang menonjol. Sya'ban itu menonjol di antara Rajab dan Ramadan. Artinya dia muncul di antara Rajab dan Ramadan. Juga Sya'ban selain daripada itu bermakna terpencar, ya, atau berpencar. Ini karena kebiasaan orang Arab berpencar-pencar di bulan Sya'ban mencari air. Ya, maka dinamakanlah bulan mencari air yang keadaannya orang berpencar-pencar. Namakanlah dengan Sya'ban. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, apa fadilah dari bulan Sya'ban sehingga kita tidak layak melewatkannya tanpa sesuatu yang kita harus perbanyak. Di antara fadilah bulan Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk beramal saleh. Beramal saleh. Dan amal saleh yang paling banyak dilakukan dan paling sering dilakukan Nabi adalah beliau senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab ini ada khilaf tentang puasa sebulan penuh di bulan Rajab, itu khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ada dalilnya untuk puasa sebulan penuh. Artinya tetap disuruh seperti hari-hari biasa, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, pahalanya berkali lipat. Tapi Sya'ban tidak ada khilaf. Sya'ban disuruh berpuasa setiap hari. Setiap hari, cuma nanti sedikit perbezaan ketika menyikapi bolehkah berpuasa setelah nisfu Sya'ban atau tidak. Jemaah melakukan Allah. Sebelum kita jelaskan itu, kita lihat dulu bahawa Rasulullah mengisi Sya'ban dengan puasa dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya an Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lima araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa kami melihat bahawa engkau kalau sudah bulan Sya'ban engkau banyak sekali berpuasa di hari-hari Sya'ban? Qala, lalu Rasulullah mengatakan zalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah, karena Sya'ban adalah bulan yang diremehkan di antara Rajab dan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban sering diremehkan. Kenapa sering diremehkan? Karena bulan Rajab itu dalilnya kuat dia masuk bulan haram. Bulan haram 4, Muharram, Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Orang memuliakan Rajab dengan amalan-amalan saleh. Begitu masuk Sya'ban, karena nanti akan menghadapi Ramadan, maka banyak orang mulai istirahat dulu. Ambil nafas. Karena jadi beramal di bulan Rajab, baca Quran macam-macam, sedekah. Begitu masuk bulan Sya'ban, orang seakan-akan perlu waktu untuk istirahat. Maka melalaikan atau meremehkan Sya'ban. Sehingga banyak yang tidak beramal di bulan Sya'ban karena prinsipnya sudah capek Rajab, nanti tunggu Ramadan. Ini bulan istirahat. Padahal tidak begitu kata Rasulullah. Makanya Rasulullah mengingatkan ini bulan sering diremehkan. Maka beliau melakukan amal dengan cara berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga syahrun, ini sambungan hadisnya, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa ahabbu yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu bulan yang diangkat amal tahunan oleh Allah. Kita diangkat amal mingguan, amal harian, sore, pagi, petang. Itu amal harian diangkat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap hari terjadi shift
di antara malaikat pagi dan petang. Ayam jantan bisa melihat malaikat, kata Rasulullah. Kalau dia berkokok, maka dia sedang melihat malaikat. Dan ayam jantan berkokok di antara pagi dan petang. Dia melihat malaikat. Sedangkan keledai, kalau meringkik dalam satu hadis dengan hadis itu, dia sedang melihat syaitan. Kalau keledai meringkik. Ya. Jemaah melakukan Allah, amal harian diangkat pagi sore. Amal mingguan diangkat Senin Kamis berdasarkan beberapa hadis. Rasulullah menyuruh puasa, tu'radul amal fi yaumil isnin wal khamis. Amal diangkat hari Senin dan Kamis. Wa ana uhibbu yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat, tercatat di dalam catatan amal sedang berpuasa. Kalau begitu belum buka. Sambil menunggu buka, shift malaikat. Yang malaikat pagi membawa amal kepada Allah. Allah melihat catatan amal, hambanya sedang berpuasa dalam catatan hari Senin dan catatan hari Kamis. Nah, untuk amal tahunan, dalam beberapa hadis disebutkan benar dan hadisnya kuat bahawa diangkat di malam nisfu Sya'ban. Beberapa hadis mendukung masalah itu. Nah, ini juga didukung oleh hadis ini bahawa Rasulullah mengatakan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Jemaah melakukan Allah, puasa yang menjadi andalan Nabi SAW tadi, itu menjadi amalan yang paling kuat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqulu la yuftir, wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Jadi Rasulullah itu ketika bulan Sya'ban, kami melihatnya dia berpuasa terus-terusan sampai kami mengira dia tidak lagi berbuka. Artinya saking kiasan bahasa, saking kuatnya puasa. Kemudian fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tapi juga aku tidak pernah melihat ada bulan yang bisa menyaingi Ramadan dalam puasa Rasulullah kecuali Sya'ban. Berarti Aisyah ingin mengatakan Rasulullah berpuasa hampir sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban, hampir menyaingi Ramadan. Dan ini didukung dengan beberapa hadis yang lain yang menyebutkan tentang keadaan Rasulullah di bulan Sya'ban. Hadis Ummu Salamah juga menyebutkan hal yang sama bahawa Nabi SAW belum pernah puasa satu bulan penuh selain Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Nah, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar menyebutkan maksud kalimat Rasulullah tidak puasa sebulan penuh dalam bulan Sya'ban, itu kalimat sebulan penuh itu adalah kalimat menunjukkan hampir sebulan penuh. Bukan sebulan penuh sempurna, tapi bahasa kiasan hampir sebulan penuh. Karena didukung oleh hadis-hadis yang lain bahawa tidak ada puasa yang boleh dilakukan sebulan penuh kecuali Ramadan. Makanya beberapa hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan perkara-perkara tentang puasanya Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, kana yasumu Sya'ban kulluhu kana yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah hampir sebulan penuh puasa Sya'ban. Dia hanya meninggalkannya qalila, sedikit. Berapa ukuran sedikit? Hadis lain yang menyebutkan yaum atau yaumain. Rasulullah baru tidak puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Cuma yang tadi jadi masalah, ternyata ada hadis yang menyebutkan dari riwayat Ibnu Majah, iza intasafa Sya'ban, kalau sudah Sya'ban berada di tengah nisfu, fala tasumu, jangan lagi puasa. Hadis ini yang kemudian sebahagian ulama mengatakan tidak boleh puasa setelah 15 Sya'ban berdasarkan riwayat hadis ini. Cuma hadis-hadis lain tadi menyebutkan Rasulullah hampir puasa sebulan penuh. Rasulullah meninggalkan Sya'ban hanya sedikit. Rasulullah puasa Sya'ban kecuali 1 atau 2 hari saja sebelum Ramadan. Ini semua menunjukkan larangan untuk puasa setelah nisfu Sya'ban itu perlu dikumpulkan dengan hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah hampir puasa sebulan penuh. Bagaimana cara mengumpulkannya? Para ulama mengambil sikap mengumpulkan hadis. Maka keluarlah fatwa. Apa fatwanya?
Yang sudah terbiasa puasa sunnah sebelum Sya'ban, maka silahkan puasa Sya'ban. Boleh puasa di atas 15 Sya'ban, tapi wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah, jadi tiap hari Senin Kamis, Ayyamul Bid, pokoknya macam-macam. Ada yang ambil puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak puasa. Jemaah maka Allah, yang model orang sudah terbiasa begini, silakan. Setelah nisfu Sya'ban, silakan lanjut. Tapi yang tidak terbiasa puasa sunnah, kata para ulama, jadi terkejutnya di bulan Sya'ban saja, maka cukuplah dia berpuasa hanya sampai 15 Sya'ban. Maka orang yang tidak terbiasa puasa mengatakan, untung kami enggak biasa puasa, maka kami cukup 15 hari saja. Ini prinsip-prinsip orang yang memang mengetuk pintu surga, enggak perlu masuk ke dalamnya. Bapak Ibu maka Allah, puasa Sya'ban dilakukan bukan dengan gaya Nabi Allah Daud, bukan sehari selang, tapi setiap hari. Maka berpuasalah mulai hari Senin ini, setiap hari. Kita belum konsultasi dengan panitia puasa, apakah disediakan makanan berbuka setiap hari atau tidak. Tapi jeruak panitia kalau setiap hari, Pak, bisa jeruak itu. Tapi kalau dilakukan, Masya Allah, karena dalil-dalilnya kuat sekali untuk puasa setiap hari di bulan Sya'ban. Dan itu lebih kuat daripada suruhan-suruhan di dalam bulan Rajab. Kalau kita bisa melakukannya bersama selama 15 hari, terus mendekati, silakan. Asal jangan lupa bawa sedekah untuk buka puasa. Karena kadang-kadang kita buka puasa, panitia bingung memikirkan bagaimana cara harus menyediakan makanan kembali. Orang yang memberi makan orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tersebut. Maka jemaah melakukan Allah, berpuasalah mulai dari hari Senin ini setiap hari semampu mungkin. Jangan tinggalkan puasa. Nah, kemudian di antara kelebihan Sya'ban, selain diangkatnya amal, lalu Sya'ban juga adalah hari-hari yang kita lalui untuk membiasakan tubuh menjelang Ramadan. Maka ini bulan pemanasan menuju Ramadan. Orang yang terbiasa puasa Sya'ban, ketika berpindah ke Ramadan, badannya siap. Sudah lulus fit and proper test, sehingga tinggal sambung Ramadan. Hari pertama Ramadan, badannya segar, semua amal yang dia angan-angankan tercapai. Karena kita banyak angan-angan, seperti orang berada di tengah lautan. Ini kalau masuk Ramadan, insyaAllah, kali ini 3 kali khatam, insyaAllah. Tarawih saya tidak akan pernah tinggalkan. InsyaAllah tahajud habis-habisan. Duha guna pebut 20 rakaat galak-galak alung. Angan-angan orang berada di tengah lautan yang sedang terombang-ambing di tengah angin di lautan sana. Tapi modelnya, ketika mulai masuk Ramadan, seminggu pertama semangat. Minggu kedua terus hilang. 15 hari sudah mulai hilang. Orang-orang di dalam tarawih tinggal 1-2 saf saja. Itu pun yang tua-tua yang mendekati alam kubur. Yang lain merasa pede sekali seakan-akan jauh dari alam kubur. Jemaah maka Allah, supaya kita kuat berangan-angan, kuat melaksanakan angan-angan, ingin baca Quran, maka biasakan Sya'ban. Kalau orang tidak terbiasa puasa Sya'ban, itu hari pertama hari dia tidak tahu melakukan apa. Nanti kita lihatlah fenomenanya. Kalau hari pertama Ramadan, itu hari pertama dia puasa. Apa yang terjadi? Habis salat duhur di masjid, tercampak-campak. Ya, seperti tsunami, tercampak-campak sana sini. Di dinding-dinding tertempel-tempel, di sudut-sudut sana tertempel-tempel semuanya. Yang rencana baca Quran tidak mampu lagi. Ya, tangan tergeletak, angkat tangan saja tidak sanggup lagi. Angkat tangan tidak sanggup. Ya, kadang-kadang harus turun tim Satgas Covid untuk membangunkannya. Itu akibat apa? Tidak terbiasa puasa Sya'ban. Maka jemaah melakukan Allah, mari kita sambut Ramadan dengan pemanasan Sya'ban. Mari kita puasa, insya-Allah Allah lihat, ya, dan Allah janji bahwa kita insya-Allah mudah-mudahan dipanggil dari salah satu pintu surga, dan kita mudah-mudahan dipanggil dari pintu puasanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.